Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan informasi mengejutkan bagi para tenaga honorer terkait dengan seleksi P3K tahun 2024, yaitu jalan khusus menjadi P3K 2024 bagi yang bukan honorer. Cukup penuhi syarat ini. Untuk mengetahui lebih jelasnya silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi CPNS dan P3K tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Pemerintah telah menetapkan bahwa seleksi P3K 2024 secara umum diperuntukkan untuk menyelesaikan penataan tenaga honorer. Dalam hal ini, pemerintah menetapkan sejumlah mekanisme untuk mengakomodir tenaga honorer menjadi P3K dengan beberapa kriteria. Penataan tenaga honorer memang menjadi prioritas karena merupakan amanat Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023. Beberapa kriteria honorer yang akan diangkat menjadi P3K 2024 adalah kategori prioritas, P1, XTHK2, dan honorer database BKN. Selain itu, ada juga honorer kategori guru yang tidak tercatat di database BKN namun sudah terdaftar di Dapodik. Jika secara umum pelaksanaan seleksi P3K 2024 diperuntukkan bagi tenaga honorer dengan kriteria tertentu, bagaimana dengan yang bukan honorer? Nah, bagi yang bukan honorer dan berkeinginan melamar seleksi P3K 2024, pemerintah menyediakan jalur khusus. Akan tetapi jalur ini tidak berlaku bagi semua calon pelamar yang bukan honorer atau tidak semua formasi. Bagi mereka yang ingin melamar seleksi P3K 2024 dan bukan honorer, hanya boleh melamar pada formasi guru. Artinya, hanya yang berlatar pendidikan guru yang boleh melamar seleksi P3K tanpa pernah menjadi honorer. Namun demikian, tetap ada syarat yang ditetapkan oleh pemerintah bagi yang bukan honorer untuk melamar seleksi P3K 2024. Syarat yang dimaksud adalah harus lulus pendidikan profesi guru PPG dan telah terdaftar pada pangkalan data lulusan PPG di Kemendikbud. Hal ini ditetapkan pada diktum pertama huruf D Keputusan Menpan RB Nomor 348 Tahun 2024 berikut ini. D. Lulusan pendidikan profesi guru atau PPG yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Direktur Jenderal atau Dirjen GTK Kemendikbud Nunuk Suryani menegaskan, lulusan PPG prajabatan bisa melamar seleksi P3K 2024.
Adapun formasi yang akan dilamar oleh lulusan PPG prajabatan berbeda dengan formasi non-ASN atau honorer. Dirjen GTK Kemendikbud itu menyampaikan bahwa formasi yang disediakan oleh lulusan PPG prajabatan adalah menggantikan guru ASN yang telah pensiun. Lulusan PPG prajabatan itu masuk kategori yang bisa melamar P3K dan formasinya itu adalah mengganti guru pensiun. Jelas Nunuk dikutip dari akun Instagramnya pada hari Selasa 27 Agustus 2024. Bukan cuma itu, lulusan PPG prajabatan akan mendapatkan afirmasi atau nilai plus pada seleksi P3K 2024. Dan sertifikat pendidik yang dimiliki itu bisa mendapatkan afirmasi untuk Dirjen GTK Kemendikbudristek tersebut. Bahkan Nunuk Suryani mengungkapkan kalau lulusan PPG prajabatan ini sebenarnya merupakan prioritas dari Kemendikbud. Itulah sebabnya PPG prajabatan diformat sebaik-baiknya dan dikawal setiap pelaksanaan dan langkah-langkahnya. Itu PPG bukannya program prioritas kita, jadi harus kita kawal, ujar Nunuk Suryani. Itulah kriteria pelamar non-ASN, maksudnya non-honorer, yang bisa mengikuti seleksi P3K 2024 yang disampaikan oleh Dirjen GTK Kemendikbud Nunuk Suryani. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.